berdasarkan keluar yang Maha Esa, Mahkamah Agung memeriksa dan seterusnya dalam perkara sebagai pemohon Bapak Lukmanul Hakim dan seterusnya, nomor 2 Bapak Abdul Manap dan seterusnya sebagai pihak dan seterusnya. Saya langsung baca pada amar putusan. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi 1 Lukmanul Hakim, 2 Abdul Manap tersebut, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan nomor 03-G-2016-PT TUN Medan tanggal Desember 2016 mengadili sendiri 1. Mengabulkan gugatan penggugat itu seluruhnya. 2. Menyatakan batal putusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang nomor tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2017 khususnya lampiran 2. Mewajibkan mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang nomor 130/KPTS 2017 khususnya lampiran putusan tentang penetapan penggugat sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2017 yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini putusannya yang kita kami menggelar rapat pleno dengan berita acara rapat pleno terbuka Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang nomor 215/1 Romawi 2017 tentang penetapan pasangan calon. Maka kami mengeluarkan keputusan dengan Mahkamah Agung, maka kami mengeluarkan keputusan KIP Kabupaten Aceh Tamiang nomor 223 KPTS pencabutan atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang nomor 130-KIP/434600/2016 tentang penetapan pasangan. Bahwa tentu saja ada perasaan yang tidak bisa ditukar, perasaan yang senang ya. Kami bersyukur kepada Allah berkat usaha dan doa seluruh masyarakat Tamiang yang mendukung kami, karena kami adalah salah satu calon dari independen atau perorangan. Saya kira tidak ada lagi kata yang paling bahagia hari ini kecuali ingin mengucapkan syukur alhamdulillah atas keputusan MA atau Mahkamah Agung. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Pak Lukmanul Hakim Abdul Manap menjadi pasangan calon nomor urut 5 secara otomatis, dan pasangan calon nomor urut 5 mulai esok sudah boleh mengikuti tahapan kampanye yang tersisa hanya lebih kurang sekitar 29 hari lagi atau 1 bulan lagi lebih kurang. Demikian. Selama 100 hari lebih kurang kampanye, masa kampanye itu berlangsung, ada beberapa pasangan calon yang melakukan pelanggaran, dan hal itu sudah kita tindak lanjuti dengan memberikan teguran-teguran tertulis pada pihak pasangan calon. Salah satu contoh tentang pelaksanaan kampanye di tempat ibadah. Yang kedua terkait dengan pemasangan APK, alat peraga kampanye di luar zona yang sudah ditentukan oleh KIP. Dan juga kita sudah meminta pihak Satpol PP untuk menertibkan APK-APK yang melanggar ketentuan seperti yang tertuang ke dalam PKPU tentang kampanye. Ada satu pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KIP. Kita meminta kepada KIP untuk memberikan hak pada pasangan calon, yaitu salah satunya pemberian alat peraga kampanye yang dicetak oleh KIP kepada pasangan calon nomor 5. Selanjutnya terkait dengan pembacaan visi misi yang dituang dalam Kanun Aceh tentang pilkada, bahwasanya setiap pasangan calon wajib membacakan visi misi di sidang paripurna DPR. Nah, hal ini juga harus disikapi oleh pihak KIP Aceh Tamiang bagi pasangan calon nomor 5.